kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan 105 FM The Best Radio Station in Padang Sidimpuan. Dan rekan kembali bersama Nada malam hari ini yang menemani ruang dengar Anda. Dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya bahwasanya malam hari ini edisi Senin 29 Juni 2020 di formasi pukul 20 kita ada talk show bersama dengan KPP Pratama Padang Sidimpuan. Dan kali ini sudah bersama dengan kita di studio Bapak dan Ibu narasumber kita yang akan menjadi narasumber untuk talk show malam hari ini. Langsung saja kita sapa untuk yang pertama. Ada Bapak Budi Zuliadi selaku Kepala Seksi Pelayanan. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Baik, gimana kabarnya malam hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat, tetap semangat. Kemudian ada Ibu Vera Sitompul selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak. Gimana kabarnya malam hari ini Bu? Sehat. Sehat. Dan kemudian narasumber kita selanjutnya ada Ibu Nadine Turnip selaku Pelaksana Seksi Pelayanan. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini? Sehat. Sehat. Oke deh. Selanjutnya narasumber kita ada Bapak Daniel Zuhra selaku Account Representative Seksi Waskon 1. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, rekan Rau, sebelum kita mulai talk show kita malam hari ini, Nada ingatkan kepada rekan Rau yang ingin bergabung untuk bertanya, boleh di... Sahabat Rau, saya Budi Zuliadi, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Padang Sidimpuan. Mungkin untuk sahabat Rau sendiri sudah tidak asing lagi ya untuk KPP Pratama Padang Sidimpuan. KPP Pratama Padang Sidimpuan ini yaitu kantor pelayanan pajak, Mbak. Wilayah kerjanya ada di 5 kabupaten kota di seputaran Tapanuli bagian selatan, yaitu kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapsel sendiri, Kabupaten Panta, Padang Lawas, dan Mandailing Natal. Cuman untuk di 2 kabupaten Padang Lawas dan Mandailing Natal kita punya KP2KP di sana, artinya ada perwakilan di sana. Nah, apa saja tugas kami, tugas pelayanan? Pertama, secara umum ya, kalau kita kan tahunya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Jadi kita membuka layanan pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, kemudian konsultasi, sosialisasi, serta edukasi kewajiban perpajakan lainnya. Secara umum sih kegiatan kita ini. Baik, sudah disampaikan seperti apa pengenalan mengenai KPP Pratama Padang Sidimpuan, juga tugas dan pemenuhan kewajiban perpajakan PPH dan PPN. Kemudian mengenai tema kita malam hari ini yaitu menyambut Boleh. Baik, kepada Ibu Nadine Turnip, boleh disampaikan Bu? Jadi pelayanan yang kami buka selama masa pandemi COVID-19 itu ada 4 jenis. Yang pertama, laporan SPT manual. Jadi sepanjang SPT-nya belum pernah dilaporkan secara e-filing, kami terima manual. Yang kedua, perubahan data untuk NPWP instansi pemerintah. Jadi kemarin setelah terbit PMK 231, di situ berisi tentang penerbitan NPWP instansi pemerintah secara jabatan. Nah, jadi kami kira-kira 3 minggu yang lalu ada mengirimkan surat ke instansi pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, daerah, dan desa. Langsung menerbitkan, kami mengirimkan undangan EPIN gitu. Di sini wajib pajak diundang ke kantor supaya datang melampirkan berkas-berkasnya supaya kami kasihkan EPIN, dan nantinya EPIN ini digunakan untuk laporan SPT tahunan supaya dilaporkannya itu melalui internet, nggak manual lagi kayak dulu pakai kertas. Dan yang keempat itu layanan konsultasi dengan AR, tetapi setelah membuat janji, artinya menelpon dulu. Untuk caranya tahu siapa AR-nya dan nomor telepon AR ini bisa menghubungi KPP Pratama. Baik, jadi ada beberapa yang dihubungi untuk datang langsung ke kantor pajak selama masa pandemi COVID-19 ya Bu ya. Lalu seperti apa untuk protokol kesehatan selama COVID-19 itu Bu? Kalau misalnya harus datang ke kantor mungkin? Kalau mau datang, apabila mau datang ke kantor kami, yang pertama wajib menggunakan masker. Yang kedua,
di depan pintu KPP itu ada tempat untuk kita cuci tangan. Pastinya setiap orang yang datang cuci tangan terlebih dahulu, lalu diukur suhu tubuhnya, baru setelah dipastikan suhu tubuhnya itu di bawah 37,3 baru boleh masuk. Baik, jadi benar-benar tetap diterapkan untuk protokol kesehatan. Iya. Kemudian bagaimana adanya wabah virus COVID-19 ini? Baik, Mbak. Selama adanya pandemi COVID-19 ini, memang negara memberikan kompensasi berupa pajak ditanggung pemerintah untuk berbagai jenis pajak sesuai dengan PMK 44 tahun 2020. Bentuk-bentuk insentif adalah ada 5. Pertama adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kedua, PPh final UMKM juga ditanggung oleh pemerintah. Ketiga, adanya pembebasan PPh pasal 22 impor. Keempat, adanya pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dari angsuran masa sebelumnya. Dan kelima, adanya pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Namun ini tidak semua sektor berlaku, ada sektor-sektor tertentu yang boleh mendapatkan insentif ini. Sektor-sektor tertentu itu terdapat di lampiran PMK 44. Begitu, Mbak. Baik, jadi apa aja nih Bu sektor-sektor yang berhak mendapatkan ataupun siapa saja yang berhak mendapatkan insentif pajak tersebut? Ya, untuk sektor-sektor tertentu, untuk pasal 21 ada 1062 klasifikasi lapangan usaha. Contohnya adalah industri, jasa perdagangan, angkutan. Nah, untuk pasal 21 ini diberikan insentif kepada karyawannya dengan penghasilan bruto setahun tidak lebih dari 200 juta dan karyawan tersebut harus memiliki NPWP. Nah, untuk pasal 21 ini diberikan secara tunai kepada karyawan tanpa dipotong pajak. Jadi pajak yang sudah dipotong tersebut dikembalikan kepada karyawan. Jadi karyawan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari biasanya. Tapi hanya untuk sektor-sektor tertentu saja. Untuk PPh final UMKM itu berlaku untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar setahun. Dia boleh mendapatkan pajak ditanggung pemerintah selama masa pajak April sampai September 2020. Nah, untuk PPh pasal 22 impor itu untuk importir yang memiliki izin wajib pajak kawasan industri, kawasan berikat, atau wajib pajak yang memiliki kemudahan impor tujuan ekspor. Kemudian untuk pengurangan angsuran pasal 25 juga seperti itu untuk sektor-sektor tertentu, yaitu wajib pajak yang memiliki izin kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor. Dan untuk pengembalian pendahuluan PPN juga wajib pajak yang restitusinya tidak lebih dari 5 miliar. Itulah wajib pajak yang berhak mendapatkan insentif selama pandemi COVID-19 ini, Mbak. Baik, kemudian gimana Bu cara untuk mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan insentif pajak tersebut? Boleh mungkin kita ke Bapak Daniel Zura dulu, seperti apa Pak? Oke, baik Mbak. Untuk wajib pajak yang ingin memperoleh insentif jenis-jenis pajak tadi yang disebutkan seperti pasal 21, jadi dia harus sesuai dengan clue yang di lampiran PMK 44 2020. Kemudian untuk BPH final UMKM yang ditanggung pemerintah dalam hari ini sesuai dengan PP 23 tahun 2018, dia harus mengajukan surat keterangan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui layanan online, yaitu melalui situs pajak DJP online dan pajak.go.id. Jadi di situ nanti by sistem kita akan memfilter wajib pajak yang memang termasuk wajib pajak UMKM untuk mendapat surat keterangan sehingga bisa mendapatkan fasilitas PPh final ditanggung pemerintah. Kemudian untuk PPh pasal 22 impor dari surat keterangan bebas juga dari SKP dari laman DJP online pajak.go.id. Nanti dari sistem kita akan memfilter dan langsung diseleksi kalau memang wajib pajak itu memenuhi kriteria sesuai dengan PMK yang telah disebutkan tadi, PMK 44, maka otomatis akan mendapat pembebasan PPh pasal 22 impor dengan surat keterangan bebas tadi. Kemudian untuk pengembalian pendahuluan itu
nanti otomatis ketika wajib pajak melaporkan SPT masa PPN yang bersangkutan dengan nominal lebih bayarnya tidak lebih dari 5 miliar, kemudian dia memilih untuk pengembalian pendahuluan, otomatis akan kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk yang pasal 25 itu surat keterangan, surat pemberitahuan kepada KPP juga dengan sesuai dengan omsetnya, dan angsuran sebelumnya juga disebutkan. Baik, boleh diulangi Pak mungkin untuk di mana masyarakat ataupun wajib pajak bisa dengan mudah mendapatkan informasi mengenai tata cara permohonan itu? Ya, untuk mayoritas layanan sekarang itu melalui halaman di djponline.pajak.go.id. DJP Online online.pajak.go.id. Oke. Jadi nanti wajib pajak login di situ mengenai NPWP, nanti memilih layanan KSWP namanya. Jadi pilih sesuai dengan dia termasuk kelompok wajib pajak yang mana, apakah UMKM, kemudian apakah PPH pasal 21 dan seterusnya seperti itu Pak Nada. Baik, terima kasih Pak. Dan rekan Rau bisa lihat informasinya langsung di website djponline.pajak.go.id. Dan kemudian untuk mungkin masyarakat secara umum ataupun wajib pajak tidak ujuk-ujuk langsung bisa tahu informasi tentang perpajakan. Jadi mungkin seperti apa prosedur bila ingin melakukan konsultasi perpajakan di masa COVID-19 ini, boleh dijawab oleh siapa nih Bapak dan Ibu? Baik Mbak, saya coba jawab. Selama ini kita kan melakukan konsultasi perpajakan di masa yang normal itu memang wajib pajak langsung datang ke kantor. Nah untuk saat ini kita melakukan konsultasi perpajakan via telepon, email, atau ke kantor dengan membuat janji terlebih dahulu dengan nomor-nomor telepon yang sudah ditentukan oleh kantor. Ya, itu Mbak. Nah, kemudian seperti apa prosedur pembuatan untuk kode billing di masa COVID-19? Baik, saya coba jawab Mbak Nada. Dalam kondisi saat ini pandemi COVID-19, untuk pembuatan kode billing biasanya wajib pajak datang ke kantor kita khusus untuk yang UMKM, sementara yang instansi pemerintah kan sudah kita sejak awal tahun 2020 sudah kita arahkan untuk membuat billing melalui halaman DJP online pajak tadi, pajak UID tadi, untuk membuat billing secara online. Nah untuk wajib pajak UMKM yang tidak bisa langsung karena terbatas dengan situasi ini, wajib pajak bisa mengirimkan WA ke nomor 0822 9999 0118. Nomor pertama ini khusus untuk wajib pajak yang baru terdaftar 2 tahun terakhir. Jadi wajib pajak baru diarahkan untuk meminta kode billing ke nomor 0822 9999 0118. Sementara untuk wajib pajak yang sudah lebih dari 2 tahun terdaftar bisa mengirimkan WhatsApp permintaan kode billing ke nomor 0821 6478 8511. Nah ini untuk wajib pajak yang sudah lebih dari 2 tahun. Kenapa? Karena ada pemisahan. Jadi wajib pajak baru yang harus kita bina itu ada bagian khususnya. Sementara yang sudah lama juga supaya tidak jadi bisa di nomor satu lagi seperti itu. Baik, jadi bisa fokus untuk wajib pajak baru di nomor yang sudah disebutkan tadi dan wajib pajak yang lebih dari 2 tahun. Jadi